Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini, saat ini, kita mau datang mengucap syukur dan masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sampai saat ini kami ada di hadapan dunia ini Tuhan. Kami ada di tempat ini hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup Tuhan dalam setiap kami Bapa. Kau penuhi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Biar kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya semua yang lemah dikuatkan oleh nama-Mu. Setiap yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga Kau pulihkan Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan, baik yang di tempat ini ataupun yang ikut dalam ibadah live streaming Tuhan. Sungguh Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut setiap nama-Mu Tuhan, setiap kuasa-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat-Nya dengan sungguh. Aku menyembah
Saya undang Bapak Hari untuk masuk dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas segala apa yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terutama napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Untuk kami bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon ampuni kami, layakan kami. Mari Tuhan, Engkau berdamai dengan kami. Setiap pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, layakan mulut bibir ini Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Setiap pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam pelayan ini juga, mari Tuhan kekudusan-Mu melingkupi kami semuanya, supaya apa yang kami persembahkan ini Tuhan kudus di hadapan-Mu. Terpuji-puji buat nama-Mu Tuhan. Syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang hadir saat ini, inilah kerinduan kami untuk kami datang sujud menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap apa yang bukan daripadamu yang saat ini akan mengambil setiap kesukacitaan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami usir dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi, melindungi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah sorak-sorai di tempat ini Tuhan bergema di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami alaskan semua doa dan permohonan kami saat ini Tuhan, dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang bersorak-sorak di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita sama-sama bersuka cita dan kita sama-sama mau memuji nama Tuhan.
Siapa yang tetap bersorak-sorak bagi nama Tuhan boleh tepuk tangannya. Haleluya. benar-benar dalam altar-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Ya Rabbi, nama Syikarabat.
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi cinta kami Yesus, ku mengasihi mulai dari awal sungguh. Ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Hal yang ku rindukan,
kasih Kristus, saya undang Ibu Bebe untuk masuk dalam doa firman. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami di kesempatan kembali Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan setiap kami, siapkan hati kami Tuhan, sehingga benar-benar bisa menerima benih firman-Mu ini dengan baik Bapa, untuk kehidupan kami ke depannya Bapa, untuk terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga yang ikut live streaming pada hari ini, pada pagi ini. Sungguh kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita saudara. Kita akan membuka di dalam 2 Samuel pasal 5 dan kita akan baca ayat 17 sampai 25. Saya ulang, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Kita akan baca bergiliran, sebab berbahagia orang yang membaca firman Tuhan, mendengar dan lebih-lebih melakukan. Ya, 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara, Ketika orang Filistin itu datang dan memeriksa dari Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. lalu datanglah Daud di bawah Merasim dan memukul mereka atas-atas. Berkata dia, Tuhan telah meneropos musuhmu di depan seperti air meneropos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencari di Baal Refaim, Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. dan bila Tuhan mendengar bunyi deritaan dari puncak pohon-pohon kertau itu, maka harusnya bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah antara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Puji Tuhan. Setelah ini adalah satu strategi, satu siasat yang dilakukan baik oleh orang Filistin maupun oleh Daud. Dalam hidup ini kita memakai strategi, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik, dalam hidup ini kita memakai strategi di dalam bisnis, di dalam berhadapan dengan orang. Ada strategi, ada siasat, saudara. Dan kita dengan strategi dari Tuhan seperti Daud, maka dia menang. Ini Daud berhadapan dengan orang Filistin.
Katakan berhadapan dengan dunia. Dunia strateginya sama. Orang-orang dunia atau orang Kristen yang berperilaku dunia. Sebab ada orang Kristen berperilaku dunia, keduniawian namanya. Strateginya sama. 2 kali strategi orang Filistin atau orang dunia mengandalkan, kita baca ayat 18 dan kemudian perhatikan ayat 18 dan ayat 22. Yuk dibaca. 2 ayat ini dibaca. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Nah, ini strategi orang Filistin memencar di lembah Refaim. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Pada penyerangan pertama dengan strategi lembah Refaim gagal, Daud menang. Tapi orang Filistin nggak rubah strategi. Dia tetap ada di lembah Refaim. Terus Dan memencar di lembah Refaim. 2 kali strategi orang dunia itu lembah Refaim. Apa maksudnya? Nanti ada maksudnya. Beda dengan Daud, saudara. Pada saat penyerangan pertama, di mana Filistin di lembah Refaim dan memencar, Daud tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, buat gerakan maju menerobos dia. Lalu Filistin melakukan lagi strategi lembah Refaim. Ini harusnya, ya gak usah tanya dong. Sama strateginya. Kita gunakan strategi yang sama. Apa itu? Air menerobos. Jadi pasukan Daud itu menerobos. Begitu saudara ya. Tapi Daud itu gak pakai pengalaman. Dia gak pakai pengalaman yang lalu yang berhasil. Biarpun berhasil, dia gak pakai pengalaman. Dia mengandalkan Tuhan. Nah, saudara ya. Sebab kali yang kedua Tuhan bilang jangan menerobos. Buat gerakan melingkar dan tumbuh pohon kertawa. Itu Daud. Sedangkan orang Filistin atau dunia strateginya itu lembah Refaim. Ini orang dunia. Jadi saudara mesti perhatikan, semua orang dunia itu pakai lembah Refaim. Ini andalan mereka lembah Refaim. Daud ini saudara memang boleh dikatakanlah pembisnis awal. Kalau dia pembisnis, boleh dikatakan dia eksekutif muda. Boleh dikatakanlah dia adalah orang yang masih muda karena usianya 30 tahun, baru 30 tahun. Muda sudah. 30 tahun sudah mencapai karir tertinggi. Jadi raja, sudah. Orang nomor 1. Itu karirnya paling tinggi. 30 tahun loh. Ini luar biasa nih, seorang yang bernama Daud, saudara ya. Yang namanya orang muda biasanya tidak berpengalaman. Itu nomor 1. Perhatikan 2 Samuel 5 ayat 4. Kita lihat, saya buktikan bahwa Daud ini setelah menjadi raja, maka usianya sangat muda banget. Ya. Samuel 5 ayat 4. Ya. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Terus 40 tahun lamanya ia memerintah. Ya. Kalau untuk orang dunia biasanya ancar-ancar orang dunia tanpa warisan orang tua ya. Ini tanpa warisan orang tua. Sebab Daud ini tidak ada warisan orang tua. Ada 2 orang, 3, cuman yang 3 ini Yesus. Ya, kita anggap mungkin jauh banget lah dengan Yesus kalau kita bandingkan. 2 orang, Yusuf dan Daud. Saat menjadi raja atau orang nomor 1, itu usianya 30 tahun. Masih muda, saudara. Dan perhatikan baik-baik, mereka ini tanpa warisan orang tua. Kalau ada warisan orang tua ya 20 tahun, belasan tahun bahkan sudah oke lah. Ini tanpa warisan orang tua. Dia merintis sendiri. Dia berusaha dengan rintisan sendiri. Dan mencapai top klimaks nomor 1. Baik itu Yusuf maupun Daud. Yusuf memang punya harta warisan dari orang tua, tapi dia dibuang. Jadi 0. Tidak ada andil apapun, tidak ada invest apapun dari orang tuanya. Nah, kalau menurut dunia, kita orang bisa sukses itu di usia 40 tahun. Ini tanpa warisan orang tua tadi ya, 40 tahun, 45, 50 tahun.
Tapi Daud, dia mengalami sukses di usia 30 tahun. Sangat mudah, saudara. Ya, dan orang yang sangat muda ini memang perlu bimbingan. Tapi pada saat dia ada penasehat, ya bukan selalu ada penasehat. Daud sendiri punya penasehat. Tapi dia tidak mengandalkan penasehat juga. Dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau orang Filistin, orang dunia itu mengandalkannya lembah Refaim. Apa itu lembah Refaim? Saudara perhatikan, lembah Refaim itu adalah, ini kata Refaim sendiri, nama ini dikenal sebagai, kalau disebut Refaim itu identik dengan raksasa. Raksasa dari Filistin. Dan sosok mereka ini sebesar orang Anakim, yaitu orang Enak. Jadi raksasa itu bukan raksasa kan ada di dunia yang sekarang ini paling ada sampai berapa? 3 meteran ya. Ini tidak, 12 meter betul-betul raksasa. Jadi orang Enak itu ada 12 meter, saudara. Keturunan raksasa. Dan itu adanya di orang Filistin memang. Di daerahnya orang Filistin. Ya sekarang Palestina, saudara. Tapi semua keturunan raksasa sudah punah. Tetapi waktu itu, ini adalah keturunan raksasa. Orang Enak. Jadi pada saat Israel memasuk Kanaan, ini gara-gara orang Enak. Sampai mereka dihukum berputar 40 tahun. Gara-gara orang Enak. Nah, Refaim itu tempatnya orang-orang raksasa di situ. Yang dikenal dengan orang Enak. Nah, itu orang Enak namanya, itu raksasa itu orang Enak. Salah satu keturunannya ada Goliat. Nanti kalau saudara suka baca Alkitab, ada orang-orang yang masih keturunan raksasa, masih keturunan. Tapi raksasa orang Enak itu 6 meter sampai 12 meter, nggak main-main, betul-betul raksasa. Jadi ini yang diandalkan, kekuatan. Orang dunia itu andalannya kekuatan. Kita baca, saya sebagai bukti bahwa Ulangan 2 ayat 20 sampai 21, lembah Refaim itu adalah lembahnya di mana ada tinggal orang raksasa. Nah, gitu loh. Nanti ada apa sebenarnya mereka mengandalkan ini? Ada apa? Ulangan 2 ayat 20 sampai 21. Yuk. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Iya, negeri orang Refaim. Kalau nama Refaim itu dikenal. Jadi ada satu negeri dikira orang Refaim nih. Jadi kalau begitu nama Refaim pasti dikenal. Dikenalnya apa? Nih, yuk. Dahulu orang Refaim diam. Memang dahulu orang Refaim tinggal diam di sana. Terus, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Jamzumim. wah, orang Amon menyebut mereka orang Jamzumim. Terus, Suatu bangsa yang besar suatu bangsa yang besar dan banyak juga. Terus, tinggi seperti orang Enak. tinggi seperti orang Enak, 12 meteran, 6 sampai 12 meter. Terus, Tetapi Tuhan telah menggunakan mereka dari hadapan Bani Amon, terus, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. jadi orang Enaknya sendiri, raksasanya sendiri telah mati sebenarnya. Sudah nggak ada di zaman Daud ini, sudah nggak ada. 12 meteran sudah nggak ada. Paling yang ada 3 meter gitu. Masih keturunan raksasa seperti Goliat. Goliat itu 6 hasta sejengkal. 6 hasta, 1 hasta itu 45. Kali 6 berapa? 270. Sejengkal. Sekitar 3 meter. Ini Goliat nih. Ini keturunan raksasa 3 meter. Kita rata-rata tingginya untuk Israel, ya Daud, apalagi Daud masih muda, 16 tahun. Mana yang ada 16 tahun ada? Nah, seperti Michael Jordan itu masih 16 tahun. Ngelawan yang 3 meter. Ya saudara ya. Nah, ini orang-orang Enak 12 meteran. Kalau orang Enak itu murni raksasa. Nah, itulah lembah Refaim ada di situ orang-orang itu. Jadi begitu dengar Refaim, ini pasti adalah daerah raksasa, kira-kira begitu. Dan mereka itu waktu menyerang Israel, pada saat itu Israel dipimpin sama Daud. Jadi gini saudara, kenapa orang Filistin ini saudara ya,
Jadi seperti ada penuh kebencian sama Daud. Iya kan? Kalau kita baca, seluruh orang Filistin dikumpulkan untuk menyerang Daud. Karena Daud pernah membelot dari Israel ke Filistin. Dari Filistin balik lagi ke Israel. Benci jadi. Ini orang nih, pelintat-pelintut, ini orang pengkhianat ini. Dia udah mengkhianati bangsanya. Ke tempat Akis kalau kita baca 1 Samuel 30. Yang minggu lalu kita lihat bahwa Daud minta perlindungan di Israel, nggak ada, kecewa dia. Jadi dia minta perlindungan ke Filistin. Dari Filistin balik lagi ke Israel, kan kesal orang Filistin. Ya, orang pengkhianat ya orang. Jadi dia anggap sama mereka ini pengkhianat. Begitu Daud jadi raja, wah, kumpulkan tentara seluruh Filistin. Kita serang tuh Israel. Dan mumpung rajanya masih muda dan masih belum pengalaman lah, kira-kira begitu. Dalam pemerintahan belum pengalaman, memimpin negara dia baru pengalaman punya 600 orang. Tujuannya tuh nanti supaya terjadi terpecah belah sebenarnya. Karena belum berpengalaman, baru 600 orang, lalu kemudian masih ada suku-suku kan yang belum gabung, saudara. Itu tujuannya nanti terpecah belah. Kuat mana kamu? Diseranglah dengan sepenuh tentara Filistin. Dan mereka sekali lagi mengambil Rembah Refaim. Kenapa mengambil Rembah Refaim? Mereka ini saudara selain itu adalah dikenal dengan raksasa. Yang kedua, ini juga Rembah Refaim dianggap seperti ada arwah raksasa. Kalau kita lihat bahwa di dalam peperangan ini Filistin pakai berhala, pakai ritual. Tujuannya supaya roh raksasa dari Enak itu masuk ke tentara Filistin, itu maksudnya. Dipanggil ini roh leluhur. Makanya tadi kita lihat ya, karena ini nggak main-main. Coba saya buktikan, saudara. Mereka pakai ini semua karena mereka punya ritual yang menghadirkan raksasa. Makanya 2 kali mereka pakai Rembah Refaim. Pertama gagal, mungkin dukunya keliru kali. Kita bikin berhala yang banyak lagi. Kita baca, sebab waktu mereka telah dikalahkan oleh Daud, ada banyak berhala di situ. Ayat 21 tadi, 2 Samuel tadi, 5 ayat 21 ini perhatikan. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Ya. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Iya, meninggalkan berhalanya. Jadi mereka bawa berhala, nggak cuma bawa tentara, bawa imam-imam, bawa boleh dikatakan penyihir, saudara. Untuk ya itu tadi memanggil leluhur supaya masuk ke tentara Filistin. Memang kalau berhadapan dengan bangsa lain, mungkin bangsa lain kalah. Mereka punya mantra-mantra leluhur, saudara ya. Jadi ini 2 hal inilah alasan mereka ada di Rembah Refaim. Satu, raksasa. Orang dunia itu pakai kekuatan, apalagi kalau perusahaan raksasa. Raksasa itu kuat, lambang kekuatan, kokoh, besar, saudara ya. Lalu raksasa ini, jadi kalau ada perusahaan seperti raksasa, saudara, itu nyabang kemana-mana. Bisa gambarnya seperti mafia atau sindikat. Karena nggak bisa sembarang kalau lepas dari jeratan mereka. Karena nyambung kemana-mana ke orang-orang kuat. Nah ini, jadi yang pertama adalah kekuatan seperti raksasa ini untuk dunia, andalannya apa sih? Cuma satu andalannya, Amsal 18 ayat 11. Ini andalan dunia. Ya, ini yang digambarkannya bukan cuma main-main, bukan ecek-ecek, tapi ini yang gede. Yuk, Amsal 18 ayat 11. ya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Terus Dan seperti tembok yang tinggi. tinggi. Raksasa itu kan kokoh, kuat, tinggi, sama seperti gambaran kota yang kuat. Bagi orang kaya hartanya. Seterusnya. Dan seperti tembok tinggi menurut anggapannya. Itu dunia. Kalau kita, Tuhanlah kota yang kuat bagi kita. Amin.
Tuhanlah andalan kita. Amin, saudara. Tapi bagi dunia kekuatan itu harta. Semakin orang banyak harta, semakin punya power dia. Karena dia begitu banyak harta, dia pegang sebagai backingan ini. Nah, semakin orang-orang kuat yang ada, jadi memang di Indonesia saja ya. Kalau untuk sekarang urusannya nih takut sama KPK misalnya, karena itu yang dianggap sebagai orang kuat untuk membongkar. Karena ini orang pemerintah. Anggapannya, biarpun independen tapi masih terhitung orang pemerintah. Wah, punya macam-macam loh. Gak mudah, saudara. Ada rekan kita yang pernah datang kemari, saudara ya. Karena kasus KPK 4 orang bosnya masuk penjara semua. Masuk penjara semua. Kalau waktu saya tanya penjaranya berapa lama? Seumur hidup. Kasus Jiwasraya. Wah, nggak main-main. Saudara ya. Zaman Orde Baru lah, zaman apa? Masih sekarang aja masih ada loh. Orang-orang yang, ya itu tadi. Nah ini nih andalan mereka sih. Filistin itu andalannya raksasa. Pertama harta. Dari harta ini saudara, dia punya bisa pengaruh, punya channel kemana-mana, orang-orang kuat. Semakin kaya, semakin kuat dia punya channel. Seperti sindikat, seperti mafia, dia punya sana sini segala macam. Saya teringat dengan kasus raja narkoba di Kolombia. Itu nggak bisa sembarang ditangkap. Setiap ada polisi yang kena nih, ada betul-betul ketangkep basah, dibunuh. Udah gitu kekuatan dia, seluruh rakyat Kolombia, hampir seluruh rakyat Kolombia itu mendukung dia. Kenapa? Karena dia kasih sosial. Jadi nggak orang-orang rakyat di Kolombia itu kalau ditanya ini raja ini bagaimana? Karena saya lihat sejarahnya, saudara ya. Oh baik, orangnya baik. Padahal gembong narkoba terbesar di seluruh dunia itu. Wah, nggak main-main. Pasukannya dikirim juga nggak main-main, saudara. Bukan pasukan ecek-ecek untuk menyerang, saudara. Oh, bisa dibantai semua. Jadi kalau dunia itu semakin dia punya harta, semakin kuat. Kalau dia lakukan tindakan sosial itu cuman penipuan saja untuk menutupi kebusukannya. Itu dunia. Waktu saya ketemu sama saudara saya, saudara ya, ada prinsip orang kaya. Kalau orang kaya, udah kaya bener nih, jangan kawin sama yang ecek-ecek. Mesti cari orang kaya. Makanya model Siti Nurbaya itu terjadi pada orang-orang kaya, dijodohin. Nah, gitu ya. Suka nggak suka, pendeknya dijodohin. Supaya kekayaan ini nggak runtuh. Itu prinsip mereka, ada prinsip seperti itu. Dan orang kuat seperti raksasa, orang kuat kita sebut Matius 12 ayat 28 sampai 29. Ini digambarkan, ini bagi dunia, saudara ya, digambarkan kuasa yang kuat ini, saudara. Ini peristiwa terjadi di mana Yesus mengusir setan, lalu kemudian, Yesus mengusir setan, lalu datang orang Farisi dengan penghulu setan, Beelzebul. Yesus mengusir setan. Yesus ngomong soal ini. Yuk dibaca Matius 12 ayat 28 sampai 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Iya, jadi kerajaan Allah itu yang tertinggi. Aku tidak mengusir setan dengan Beelzebul, tapi dengan kuasa roh Allah. Kerajaan Allah datang kepadamu. Memang diakui oleh Tuhan. Inilah cara di dalam peperangan di dunia roh. Dunia roh itu nyata ke dunia jasmani, saudara. Kita baca ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang merampas? Bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat kalau apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Apabila tidak diikat orang kuat itu, terus sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, jadi orang yang kuat ini mesti dilemahkan dulu, baru bisa merampok.
Tuhan bicara bahwa kerajaan Allah lebih kuat dari apapun. Tapi di dalam strategi para dukun lah, para apalah itu, jadi mengikat dulu yang kuat. Siapa yang kuat ini gambarannya dari dunia roh, saudara. Makanya dalam andalan dari manusia dunia ini, orang-orang dunia, selain harta kekayaan, kedua santai. Dukun zaman Ahok, saya ingat banget waktu pas ada apa itu ya, sampai dikirim para dukun ke DPR MPR ya, kasih aji-aji gitu. Nah ini santai. Kalau ini saya anggapnya paling lemah dibanding nanti harta. Strategi dunia, nah, ini mesti pakai hikmat. Kalau dukun mah paling lemah banget, karena jauh sebelumnya Tuhan bicara. Ya dukun ini nanti ujung-ujungnya santet, teluh, mantra. Mau pakai dukun kayak apa? Ada rekan saya pada saat dia akan jadi komisaris utama satu perusahaan, saudara. Sedangkan dia orang Kristen sendiri. Yang punya saham bukan orang Kristen. Dan ini kedudukan yang paling diinginkan oleh banyak orang. Dia bicara kepada saya, "Bro, tolong bantu doa." Karena udah pasti mereka ini pakai dukun. Justru saya bilang, yang begini mah gampang. Kita baca. Ayatnya itu gampang banget. Ulangan 23 ayat 23. Gampang kan? Ya dibaca ya. Bukan ulangan. Bilangan 23 ayat 23. Tuhan tempatkan tuh satu hal yang gampang banget ya. 23 gitu loh. Bilangan 23 ayat 23. Apa kata ayat? Sebab tidak ada mantra yang mempan. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, Israel, dan kita Israel rohani. Terus Ataupun tenungan yang mempan terhadap ataupun Israel. tenungan. Terus Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, ya. begitu juga kepada Israel. Iya. Keajaiban yang diperbuat Allah. Iya. Nggak ada mantra yang mempan. Waktu itu kisah tentang Bileam. Ini dukun santet yang paling hebat di zaman itu. Sedangkan Israel keadaannya bukan keadaan lagi suci, lagi kudus, bukan. Baru saja berontak sama Tuhan, baru saja Tuhan bilang, "Putar 40 tahun karena kau telah memberontak kepadaku. 10 kali kau mencobai aku." Lagi dimarah-marahin sama Tuhan gitu loh. Lagi dimurkai sama Tuhan. Datang bangsa kafir mau nyantet. Maaf ya. Biarpun lagi salah tuh, anak-anaknya lagi salah. Biarpun umatnya lagi dalam masa didikan, masa hukuman karena salah. Maaf, Tuhan gak akan biarkan. Apalagi kita nggak salah. Itu gampang. Makanya kalau yang begini gampang. Ya kalau dunia itu andalannya ini. Apalagi di Indonesia masih negeri timur nih. Kalau mungkin di negeri barat, aduh yang begini-begini kayaknya nggak terlalu diminati. Biarpun filmnya kan horornya keren-keren ya. Conjuring. Apa lagi? Conjuring itu apa lagi? Satu lagi tuh Insidious. Keren-keren itu. Diminati banyak orang gitu ya. Di negeri timur apalagi, waduh. Indonesia hampir semua pejabat-pejabat backingannya ya itu udah punya dukunnya masing-masing. Wah terkenal lah di daerah-daerah saya pernah mengadakan peperangan rohani daerah Sondol salah satunya. Wah punya Nyi Ratu Pantai Selatan. Wah begitu. Tapi maaf kalau untuk anak Tuhan itu yang paling kecil banget. Aduh kalau yang kita disantet gitu ya, gimana? Nggak usah doa juga nggak apa-apa. Serius. Nah ini kan Israel lagi nggak posisi berdoa. Israel lagi posisi dimurkai gitu ya. Tapi maaf ya, anak-anak Tuhan biarpun nakal, bangsa kafir nggak bisa nyantet, iblis nggak bisa nyantet. Sorry ya, tidak ada yang mempan.
Jadi ada satu waktu pas peristiwa terjadi kematian di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, ada satu hamba Tuhan menyampaikan. Dan lalu dia menyampaikan statement. Statementnya, pernyataannya, kita hancurkan kutuk-kutuk santet, kutuk-kutuk ini segala macam. Gak usah terlalu tegang yang begitu. Amin, sir. Itu mah level kita TK, itu pun TK. Masa udah SMP, SMA, kembali ke TK lagi? Bacanya nyepel. SIIN, DIIK, itu ke TK. Iya kan? TET, TATA, PIP, tetapi TK itu. Langsung bacanya tetapi jika aku memutuskan setan, gitu maksudnya. Ini kembali ke TK lagi kalau menurut saya. Wah, itu heboh, saudara, nggak usah. September belum habis juga pindah tuh. Yang mautnya bukan ke Jawa Tengah, ke Pulau Jawa, ke luar pulau. Kita belajar dewasa, saudara, dalam berpikir juga dewasa. Nah ini, memang andalan dunia itu. Pertama, arwah roh jahat iblis. Yang kedua, nah ini yang paling susah. Sebenarnya ini yang paling susah, duit. Nah itu susah. Kita nggak bilang gini loh, dalam nama Yesus, hei semua roh jahat duit keluar. Enggak. Nah, kalau duitnya kabur, makan apa gigi jari? Kita pakai strategi. Ini yang susah. Rada-rada susah ini butuh hikmah Tuhan, butuh strategi dari Tuhan. Apa strategi dari Tuhan? Tanya sama Tuhan. Itu Daud strateginya itu. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu adalah tanya sama Tuhan, nunggu firman Tuhan, lakukan firman. Nanya udah, tapi kita lakukan sendiri. Itu namanya tidak andalkan Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik. Kita lihat, Daud ini mengandalkannya kubu pertahanan. Jadi pertama yang begitu dia dapat di Yerusalem sebagai raja, dia prioritaskan yang pertama adalah merebut Sion. Karena ini menjadi prioritas target dia sebagai seorang raja pemimpin. Kalau saudara diberkati, targetmu itu yang pertama setelah diberkati, jangan dunianya yang kau semakin senangkan. Target pertama kau harus mencapai kubu pertahanan Sion. Kita baca 2 Samuel. Ini kita baca awalnya, perhatikan baik-baik. Jadi begitu Daud baru saja jadi raja, prioritas pertama yang dia lakukan adalah, ini luar biasa banget ini strategi Daud ini luar biasa banget. Ya, kita baca di dalam 2 Samuel 5, perhatikan setelah jadi raja, saudara ya, prioritas pertama yang dia inginkan adalah ayat 7, 2 Samuel 5 ayat 7. Ya, di sebelumnya Daud ditahbiskan menjadi raja atas seluruh orang Israel. Setelah dia ditahbiskan, dilantik jadi raja, maka kemudian ayat 7 kita baca. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion. Daud merebut kubu pertahanan Sion. Terus yaitu kota Daud. Nah itu sebenarnya Yerusalem, Yebus. Dia rebut daerah ini. Lalu setelah dia dapat, lalu dia namakan kota Daud. Dia tinggal di situ. Dia namakan Sion. Ah, saudara ya. Jadi ini prioritas. Makanya waktu pas pada saat Daud berhadapan dengan Filistin, waktu Filistin memecah di lembah Refaim, waktu Filistin kumpul dan mau menangkap Daud, ayat 17. Yuk dibaca, perhatikan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, Perhatikan. maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Maju Daud. semua orang Filistin dengan kebencian. Ada 5 kerajaan. Seluruh kerajaan serentak maju melawan Daud. Di zaman Daud waktu dia ke kerajaan di kerajaan Gad, di mana rajanya Akis itu diterima oleh Akis. Tapi ini termasuk Akis juga marah. Seluruh kerajaan datang termasuk Akis. Yang tadinya menerima Daud, tapi kemudian Daud balik lagi kan. Saudara ya, diperhatikan. Yuk.
Tetapi Daud mendengar hal itu. Tetapi Daud mendengar hal itu, ya. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Tadi apa namanya? Kota Daud. Kota Daud apa namanya? Sion. Sion. Daud pergi ke kubu pertahanan. Ngapain? Doa. Bukan diem. Begitu didengar seluruh Palestina ini dalam penyerangan dengan penuh kebencian. Wah, rada tegang kalau banyak orang, kalau demo penuh dengan orang kebencian kan rada takut saudara ya. Betul nggak? Ini penuh dengan kebencian. Waktu pas Daud mendengar itu, dia datang ke kubu pertahanan Sion. Secara manusiawi, dia dibenci sama orang, dia juga merasa seperti bersalah lah begitu. Aku dari Israel membelot ke Filistin, sekarang balik lagi ke Israel. Ya merasa aku ini kayak pelintat-pelintut gini. Ini pengkhianat negara ini. Baik negara Israel maupun negara Filistin. Ada seperti serangan, bukan masalah serangan dari luar, tapi dalam pikiran Daud intimidasi namanya. Makanya dia pergi ke kubu pertahanan Sion. Jadi andalan Daud itu adalah Sion, kubu pertahanan atau Sion. Yang kedua dia bertanya sama Tuhan. Jadi di kubu pertahanan bukan tidur, bukan atur strategi, bukan. Dia bertanya sama Tuhan. Itu strategi Daud. Dia bertanya sama Tuhan. Sion dan bertanya sama Tuhan. Atau berdoa. Bertanya itu dalam bentuk doa. Lalu kalau doa nunggu jawaban. Jawaban pertama, ya kerjakan seperti air mengerobos. Wah. Dia lakukan, waktu pasukannya lakukan, ayo kita serang. Jadi yang nyerang itu Daud. Mereka berpencar di lembah Refaim, Daud nyerang seperti air mengerobos. Menang, kabur semua orang Filistin. Jumlahnya nggak sedikit loh, banyak sudah. Pasukan Daud masih sedikit, orang baru, modalnya masih sedikit lah. Kerajaan belum juga utuh, saudara ya. Belum kumpul semua. Belum lagi udah peperangan dengan Saul. Ini baru dilantik. Tapi dengan andalkan Tuhan, bertanya dan Tuhan bilang, ya, serang. Lalu Filistin dilebari Refaim lagi. Daud tanya lagi sama Tuhan. Jadi Sion, ini strategi Daud, dan berdoa. Kita baca. Sion itu apa, saudara? Ini strategi Daud. Sion. Yesaya. Nanti kita akan lihat yang terakhir, ini menarik banget yang paling terakhir. Ya, Sion kita lihat sebentar di situ Yesaya 2. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Yuk. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Terus. Dan menjulang tinggi di atas bukit. Wow, luar biasa. Terus. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perhatikan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Ke Yakub. rumah Allah Yakub. Supaya mengajar kita tentang jalan-jalan. Supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Terus. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Perhatikan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion akan keluar pengajaran. Nah, ini andalan Daud, pengajaran firman. Bukan firman yang puji Tuhan, Tuhan nanti tolong berkati, tidak, mengajar. Pengajaran itu beda dengan firman yang biasa-biasa, tapi mendidik, mengajar, murid dan guru. Ya, dari Yerusalem, terus. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya. Sion itu bukitnya, Yerusalem itu kotanya. Bukit Sion, bukit yang paling tinggi nanti Hebron. Bukit Sion itu lebih rendah, cuman dari Bukit Sion ini bisa memandang Yerusalem. Dari Sion keluar pengajaran. Yerusalem firman pengajaran. Jadi bukan pengajaran. Oh, ada ini motivator. Training ya, itu ajaran kan, training untuk
kita bisnis supaya maju. Ada bisnis kue, ayo nih try bisnis kue supaya maju. Bagaimana cara memanage segala macam, kita ikuti. Itu pengajaran. Yang namanya pengajaran itu ada guru, ada murid, diajar, dikasih trik-trik. Ini bukan pengajaran yang begitu. Pengajaran firman. Dan jemaat ini dapatnya pengajaran firman. Sion. Di situ kita lihat, oh gitu toh. Oh, saya baru ngerti. Beberapa orang rekan-rekan saya yang ikut live streaming, mereka suka dengan pengajaran firman. Mereka merespon, amin. Ya memang tidak terlalu banyak orang suka dengan pengajaran firman. Kalau namanya saja khotbahnya lumayan lama gitu. Oh, itu pengajaran. Sudah kalau sekolah berapa jam sih? Kalau satu pelajaran berapa jam? 1 jam ya? 1 sampai 2 jam. Itu ada nyanyian nggak? Enggak, guru duduk langsung ulangan. Kita nyanyi itu. Dan sekolah satu mata pelajaran. Berapa mata pelajaran di sekolah? Bayangin, seharian di sekolah cuma dengerin duduk, dengerin guru ngajar, duduk sambil ya nanti gerak segala macam. Capek sebenarnya. Hidup ini banyaknya sekolah, apalagi kalau sekolahnya swasta. Di rumah gitu, nggak pernah ketemu sama teman. Gue sibuk. Orang suka bayar mahal tuh. Tuh dikasih pengajaran firman yang kebutuhan buat hidup kita bukan cuma hidup ini, tapi hidup akan datang juga. Cuma 2 jam seminggu sekali lah, gila. Bakunya, duduknya udah geser-geser. Firman pengajaran. Jadi doa dan firman pengajaran. Doa, firman pengajaran itu membuat kita masuk. Oh ngerti, saya ngerti. Inilah hidup. Oh saya akan memahami inilah hidup. Hidup ini penuh dengan banyak macam problem masalah hidup. Diancam sama orang-orang kuat, gak usah takut. Ada firman pengajaran, ada Sion. Terlilit hutang mungkin banyak oleh karena kita keliru. Tuhan mau tolong juga asal kita ngaku sama Tuhan, jujur. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Doa itu menyerah kepada Tuhan dan tanya sama Tuhan. Setelah tanya sama Tuhan, jadi kalau dalam pengajaran itu kita dapat strategi, dapat hikmat. Tetapi kita tanya sama Tuhan, Tuhan nggak bilang gini loh, lakukan air menerobos. Caranya, ada Yoab, ayo Yoab. Enggak, tekniknya dari kita sendiri. Strategi air menerobos. Daud yang ngatur tuh, yang maju siapa duluan ya, Yoab atau si ini Triwira atau gimana? Daud yang ngatur. Nah itu lewat firman pengajaran kita dapat ide-ide yang brilian. Cara memanage, cara mengatur, ada ide-ide. Tiba-tiba kita menjadi penerobos. Di mana ekonomi kita lagi stuck, bisa diterobos. Maju nih, akhirnya maju nih. Ada ide-ide yang cemerlang, saudara. Bisa bertemu dengan orang, tiba-tiba ada ide yang cemerlang, ada kepekaan yang luar biasa. Nah itu tekniknya dari kita, nggak kemudian Tuhan dikte semua. 1 yang pergi ke sini, 2 enggak gitu. Cuma strateginya ayo menerobos. Daud yang ngatur siapa yang duluan di depan, siapa yang di belakang, bagaimana caranya menerobos, dengan apa, dengan tombak, dengan pedang, dengan apa nggak ngerti, tidak dituliskan. Tapi jelas itu tekniknya dari Daud, dari kita. Firman pengajaran ini kita simpan, lalu dia menghasilkan ide-ide yang brilian, muncul dari hati, muncul ide-ide yang brilian dari pikiran kita. Itu karena firman pengajaran tuh. Lalu yang kedua, ini gerakan melingkar, nunggu pohon kertal. Dari firman ini nanti saudara, dari firman pengajaran maka muncul hikmat. Daud ini orang yang nggak berpengalaman, makanya di dalam diri orang muda itu identik tidak berpengalaman. Di dalam diri orang muda, Amsal 22 ayat 15 menyebut ini. Yuk,
Amsal 22 ayat 15. Yuk cepat. Amsal 22 ayat 15. Sebentar, siapa yang orang muda, remaja muda, angkat tangan. Oh, saya nggak mau angkat tangan. Itu masih muda. Lu angkat tangan. Siapa yang orang muda, remaja muda? Coba angkat tangan lagi, angkat tangan lagi, tinggi-tinggi. Ya, ini dapat saudara dapat firman dari Tuhan. Yang ikut eksperimen juga angkat tangan yang muda-muda nih. Kata ayat begini. Amsal 22 ayat 15. Iya. Kebodohan melekat pada hati Oh, manusia. berat. Kebodohan melekat pada hati orang. Udah bangga, udah enak dia. Nggak bodoh. Hah? Terus. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu Tapi daripada tongkat didikan yang bisa mengusir kebodohan. Maksudnya orang muda itu tidak berpengalaman. Gara-gara tidak berpengalaman jadi bodoh. Bodoh ini sama dengan tidak berpengalaman. Daud tidak berpengalaman, tapi dia bisa kebodohan yang ada dalam kita diusir oleh tongkat didikan. Sehingga setelah bodohnya pergi, yang ada adalah hikmah. Jadi orang muda itu relakan dirimu dididik, mau dididik, dididiknya oleh Sion, yaitu firman pengajaran, dididik oleh penggembaraan, amin saudara. Nah, ini dididik. Doa banyak kita doa iya. Tapi Daud ini sebelum dia doa, dia datang ke kubu pertahanan Sion, firman pengajaran. Dia selalu mengandalkan firman Tuhan. Baru doa. Karena nanti dari firman pengajaran itu akan muncul teknik-teknik, strategi, ide-ide yang brilliant. Sedangkan kalau doa Tuhan nggak dikte dengan panjang lebar, enggak. Androbos kata Tuhan. Strateginya itu, tongkat didikan mengusir kebodohan dari orang muda. Iya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Itu yang pertama, Androbos. Pakai debar FM lagi, Filistin. Pengalaman dulu aja menang, ngapain tanya Tuhan? Ayo kita lakukan Androbos. Kalah pasti. Tanya sama Tuhan. Jadi andalan Daud itu adalah balik lagi ke kubu pertahanan. Suka akan firman pengajaran itu andalan. Jadi andalkan suka akan firman pengajaran. Suka dan senang di dalam duduk dalam menerima firman pengajaran. Itu nanti menjadi hikmat kita. Setelah itu doa. Doa nanti dijawab sama Tuhan. Dengar baik ya. Doa sebelum dijawab jangan bertindak. Kita doa dijawab belum bertindak. Gagal. Saya udah doa loh. Iya lu doa tapi lu nggak nunggu Tuhan ngomong. Lah Daud sama Tuhan. Daud nanya, Tuhan jawab. Ini kira-kira seperti apa tuh? Erat hubungannya. Iya dong. Betul nggak? Saudara doa, kalau saudara doa Tuhan jawab nggak? Daud nanya, doa kan dia nanya, Tuhan apa harus begini? Dijawab sama Tuhan. Kalau saudara doa tapi dijawab nggak? Oh berarti nggak erat hubungannya sama Tuhan. Perlu keintiman loh. Sering ngobrol. Tuhan itu suka loh diajak ngobrol. Ngobrol itu bukan kita doa, oh Tuhan tolong satu lembar seluruh permohonan doa 1, 2, 3 sampai 100 itu masih panjang Tuhan, ini masih panjang. Buset dah. Doa, amin. Sudah selesai amin. Udah pergi kita nyolong. Loh Tuhan mau ngomong loh. Gak biasa kita ini komunikasi sama Tuhan. Komunikasi itu 2 arah. Kita berdoa Tuhan jawab. Dan itu terjadi kalau intim. Di mana Tuhan jawab? Di dalam hati kita. Kan ada Roh Kudus dalam hati ini. Jangan dukakan Roh Kudus. Gak diajak ngobrol ke Roh Kudus, didiamin. Bertahun-tahun kita diamin Roh Kudus. Nah ini berduka cita Roh Kudus. Gak akrab kita. Daud ini akrab sama Tuhan. Doa Tuhan jawab. Strategi yang kedua ini lebih besar kemenangannya
Karena Tuhan bilang, Tuhan akan berperang bersama kamu. Wow, wow, ih enak banget. Kalau udah berhadapan dengan masalah hidup, saudara ya. Contoh, saudara sebutkanlah masalah hidupmu seperti apa. Ayo, masalah hidupnya seperti apa? Hutang yang katakanlah kita pakai andai-andai, belum ada sih kita yang begitu ya. 1 miliar begitu, gede banget buat kita tetap ya. Kira-kira Tuhan bisa tolong nggak? Bisa Tuhan kok. Sakit kanker stadium 4 sekarat bisa semua. Bisa Tuhan kok. Apalagi persoalan hidup, rumah tangga yang berantakan, suami istri cerai, bisa Tuhan tolong nggak? Damai lagi. Bisa. Apa sih yang nggak bisa sama Tuhan? Semua bisa. Masalah apa? Dibela sama Tuhan. Di tengah-tengah yang rasanya nggak masuk akal, bisa Tuhan tolong. Gak ada yang nggak bisa. Betul nggak? Namanya saja Tuhan. Lah kalau Tuhan gak bisa nolong, jangan nama Tuhan dong. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang ajaib. Tadi kita sudah nyanyi. Segala hal itu mudah Tuhan tolong. Persoalannya nih yang persoalannya, Tuhan mau nggak nolong kita? Nah itu, Tuhan mau kerja sama nggak sama kita? Ya itu, bisnis lagi macet di mana-mana, Tuhan bisa tolong buka jalan kok. Persoalannya Tuhan mau nggak nolong? Nah itu dia, saudara. Kata Tuhan siapa lu? Nah itu, katanya kurang kenal. Aku kenal Tuhan, Tuhan belum tentu kenal kita, nggak akrab. Kita ngomong anaknya, lah anak siapa kata Tuhan? Anak tetangga gue. Nah itu akrab sama Tuhan. Jadi orang-orang yang ada jadi Daud ini suka Sion, pengajaran firman, makanya akrab di sini. Yang penting Tuhan tolong, Tuhan mau. Nah dalam konteks ini strategi kedua. Strategi pertama menerobos. Itu seperti Daud sendiri yang lakukan. Tapi strategi kedua, yang kelihatannya strategi ini sedikit mundur dari strategi pertama. Karena buatlah gerakan melingkar. Jadi kalau barisan tentara sudah berada jejer, dia buat gerakan melingkar. Melingkar, melengkung gitu. Berarti kan posisinya bukan maju tapi mundur dulu. Lalu sembunyi. Tidak boleh melakukan serangan sebelum mendengar pohon kertau. Bahasa Inggris dan bahasa asli pohon murbai. Kita baca. Jadi kalau kamu sudah mendengar pohon kertau, segera bertindak. Nah ini penting ya, segera bertindak. Saya ulang yang kedua kali, segera bertindak. Yuk kita baca ayat 23, tolong dibaca. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, Ya. dan dia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran. Buat mundur seolah-olah mundur dan membiarkan musuh masuk, kita diserang terus. Tenang. Belum, jangan nyerang ya, jangan nyerang. Ini strategi lagi, kita lagi diserang. Kita buat gerakan melingkar. Terus Sampai ke belakang mereka loh. Mereka masuk. Kalau tadi Daud yang masuk menerobos melawan musuhnya, sekarang dibalik, musuhnya masuk. Kita buat gerakan melingkar. Terus sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tapi, yuk dibaca. Dan bila engkau mendengar bunyi derap. Nah ini yang penting. Kalau sudah mendengar bunyi derap, langkah terus Di puncak pohon-pohon kertau itu terus. Maka harus engkau bertindak. Engkau harus bertindak. Kenapa? Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah antara orang. Ini kekalahannya telah di pihak musuh. Pihak musuh anggap dia menang, tapi waktu diserang habis-habisan. Nah, telah ini kekalahannya. Tapi gini caranya. Buat gerakan melingkar, musuh nyerang terus. Kita kadang-kadang dicecer, diintimidasi, di masalah kita belum selesai, nambah lagi. Kita pikir ada harapan, nggak taunya besoknya semakin terpuruk, nambah lagi masalah. Tenang.
buatlah gerakan melingkar, nunggu musuh, biarpun diserang nggak apa-apa, tenang dulu, diam dulu, nunggu pohon kertau berderap. Dengar bunyi pohon murbai, makanya kan ada nyanyiannya, gerakan Allah mulailah, Pentekosta gerakan Allah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Kenapa? Karena Allah berperang, membantu, bekerja sama. Sebesar apapun musuh, beres. Sebesar apapun masalah kita, beres. Dan Tuhan mau bekerja sama, Tuhan mau menolong. Asal engkau menunggu aba-aba Tuhan. Di mana aba-abanya? Di pohon kertau. Nah, yang dibutuhkan itu apa, Sur? Ini pendengaran. Dengar pohon kertau, bukan melihat. Dengar. Nih, pendengaran ini harus semakin tajam hari-hari ini dengan suara Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh kadang-kadang gelisah kita, kadang-kadang pikiran kita, kadang-kadang dipengaruhi oleh apa kata orang. Kenapa ya kita kok mudah dipengaruhi oleh apa kata orang, sedangkan firman yang sudah menyatakan tenang, calm down, tenang, percaya, itu nggak mempengaruhi kita. Panik, segala macam kita kerjakan, berusaha untuk melawan dengan segala kekuatan kita, nggak tahunya doa tapi kita terus panik. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah memang diakui di mata kita ada pandemi, ada krisis di mana-mana, Tuhan bilang tenang. Makanya tiap-tiap hari jadilah murid yang selalu mempertajam pendengarannya. Yesaya ayat terakhir, pasal 50 ayat 4 dimulai. Yuk. Ketaatan hamba Tuhan. Iya. Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid. Pertama lidah seorang murid, nanti pendengaran seorang murid. Ini antara lidah sama pendengaran, ini ada hubungan. Kalau lidah hasil dari pendengaran firman, maka lidah itu akan menyemangati. Kita beri semangat sama orang, karena kita dengarnya dari firman. Yuk. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena firman yang didengar diberi semangat. Jangan takut ya. Kepada kita apa lagi? Aku nggak pernah takut. Itu lidah seorang murid. Jadi murid. Terus Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. untuk mendengar seperti seorang murid. Ya coba. Tiap pagi. Tiap-tiap hari itu ada pagi nggak? Nah itu tiap-tiap hari berarti. Sebelum melakukan tindakan apapun, semakin kita dipertajam. Memang orang-orang yang menjadi, yang mau digembalakan. Ini penggembalaan yang dari Tuhan. Sebetulnya kalau banyak kesaksian. Bagaimana saya waktu pas digembalakan di sini, tiba-tiba kok usahaku naik, diberkati, Tuhan tolong. Ada pertolongan ajaib Tuhan. Sebelumnya terpuruk, tapi pada saat mau digembalakan, dididik, lalu naik. Ada bukti-buktinya. Karena di sini diajar sebagai domba. Domba itu memang bisa membedakan suara. Itu domba itu membedakan suara asli atau gembala. Kalau gembala itu, saudara, kalau saudara ikuti suara gembala, Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan pasang badan buat saudara. Pasang badan. Kayak ini. Yang kedua, gembala yang baik itu, Daud ini pengalaman Daud. Makanya dalam Mazmur 24 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala itu gak akan pernah
membawa kita ke tempat-tempat yang diuji dombanya. Enggak, kalau gembala ya. Kalau bapak sama anak dia menguji, itu nanti anaknya supaya dewasa. Tapi kalau gembala enggak. Dibaringkan aku di rumput yang hijau, dituntun aku di air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu menyertai dan menghibur aku. Itu gembala. Gak ada urusan-urusan, diujilah aku. Gak ada kalau gembala. Gembala ya. Tapi kalau bapak menguji anak-anaknya supaya dewasa. Seperti bapak sayang anaknya. Lalu pada saat induk burung Raja Wali itu, kalau anak-anaknya sudah mulai tumbuh sayapnya dan ada bulunya, dibongkar bangkit isi sarang. Padahal tinggi banget, dilempar tuh anaknya. Dilempar anaknya dari sarangnya, ia jatuh ke bawah, ke kepala saya. Ya awal-awalnya ya di kepala saya turun terus. Diperhatikan. Mungkin anak-anaknya bilang, wih kenapa ibu saya ya? Kok benci sama saya ya? Ada apa, saya salah apa ya? Banyak kan di benak pikiran kita, salah apa saya? Lagi diuji supaya dewasa. Tapi diperhatikan. Begitu dia belum mampu, dia menukik, lalu ditangkap sama dia di atas kepaknya. Diterbang lagi, dilempar lagi. Sampai dia, oh nggak taunya indukku ngajarin terbang. Wah, dia terbang seperti mamanya, seperti induknya. Sama kemana, wah enak banget. Sudah mandiri, akhirnya bisa kemana-mana. Nah kalau bapak sama anak itu nguji supaya dewasa. Tapi kalau dalam pengembalaan domba, dibawa aku ke rumput yang hijau, dibaringkan, dituntun ke air yang tenang. Kalaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Itu lembah kekelaman kenapa? Kita ini tersesat dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Selalu ada pertolongan, selalu ada pertolongan. Itu pengalaman Daud. Itu kalau domba. Tapi untuk lebih tajam, jadilah murid. Amin. Nah di murid ini ada ujian. Ya begitu masuk kelas, tiba-tiba gurunya bilang, ya hari ini ulangan. Lah belum belajar Pak Guru. Bodoh teuing. Ya. Itu membuat kita semakin tajam. Tiap-tiap pagi aku mendengar kalau Sion pengajaran firman itu tiap minggu. Kalau jadi murid tiap-tiap pagi bersama dengan Tuhan pribadi, semakin peka apa yang Tuhan mau, semakin tahu kita apa yang Tuhan mau. Dengar pohon kertau, kok itu nggak main-main. Sebab tindakannya harus cepat-cepat. Begitu kita telat dengarnya, ya lewat deh. Tuhan lewat, nggak disapa sama kita. Tuhan ayo perang sama saya gitu ya. Enggak, kadang kita telat. Kita lengah, Tuhan udah jalan. Ya dibiarin aja, Tuhan jadi nggak perang. Begitu dengar pohon kertau, segera bertindak cepat. Ayo maju. Tuhan bersama. Oh enak banget deh. Masalah apapun yang kita hadapi saat Tuhan bersama, Tuhan bereskan semua masalah. Ini adalah strategi yang paling sulit, tapi kemenangannya paling besar. Sama seperti Yesus, pada saat Yesus diuji waktu sama iblis, dunia roh. Tiba-tiba iblis datang menguji Yesus. Iblis bilang sama Yesus, saling komunikasi, ubah batu jadi roti. Ditempatkan lagi di tempat yang tinggi. Jatuhkan dirimu, kan ada tertulis malaikat akan menatang kamu. Diperlihatkan yang ketiga, semua seisi dunia diperlihatkan. Ini aku berikan kepadamu. Kurang ajar tuh iblis ya. Yang ciptaan dunia itu adalah Yesus Kristus. Cuman dia dalam manusia, makanya dia terbatas sebagai manusia. Aku berikan kepadamu, kata iblis, asal kau sujud menyembah aku. Memang dari dulu iblis mau disembah. Tapi apa kata Tuhan? Hai iblis, enyala engkau. Yang ngomong begitu udah kayak guntur, saudara. Wah, iblis terbang udah nggak tahu jatuh berapa meter gitu. Udah, itu seperti pukulan. Karena kan,
Omongan dia itu pedang. Wah, udah terkapar itu. Bangun lagi, bikin strategi lagi dia. Masuk ke Yudas Iskariot. Strategi kedua, Yesus seperti gerakan melingkar. Dia biarkan. Dibawa ke pengadilan, dia diam saja. Mati di kayu salib, dia mati di kayu salib. Turun ke neraka sendiri loh. Ambil kunci kerajaan maut. Iblis lagi pesta. Hebat-hebatnya mereka pesta karena pikir menang. Anak Allah mati. Mau apa lagi? Tiba-tiba Yesus ambil kunci maut. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Makanya 1 Korintus seperti nantang iblis. Maut gimana sengatmu? Mantap. Makanya kita kalau usaha mau arah ke bangkrut, orang Kristen kenal dengan kuasa kebangkitan. Nah, kena bangkrut. Itu bangkrut itu sama dengan mati kan? Bangkrut aja bisa hidup lagi. Hebat kan? Jadi gak usah khawatir. Asal Tuhan bekerja dengan kita. Nah itu Tuhan mau, ayo semakin lama nih pendengarannya dipertajam. Jangan cuma suka dengar gosip. Kurangi itu yang gosip-gosip. Dengar dari orang, kok tahu nggak? Cik tahu nggak? Diam aja. Gak usah ikut campurnya, tambah hati kita dirusak. Diam aja. Doalah, kita doa buat itu. Jangan campur. Tapi kalau kita bicara firman, serius, senang. Nah ini bagus. Jemaat ini kalau udah kita kumpul boro-boro firman lagi begini firman. Kita kalau kumpul isinya apa? Yang paling banyak apa? Makanan. Makan sono. Kenapa nggak firman yang kita ngomong? Tadi tuh, tapi khotbahnya itu kurang ngerti mana sih? Gitu kan ya, emang enggak. Makanan. Nggak salah sih. Cuman kita kadang-kadang kurang tajam makanya. Yuk kita datang sama Tuhan. Yesus dia Raja. Jangan khawatir. Ya, yang ikut live streaming jangan pernah takut. Mungkin sekarang saudara dalam keadaan yang seperti terpuruk keadaannya. Tidak mengapa. Tenang. Makanya pertajam saat engkau belum banyak kegiatan di rumah-rumah. Semakin pertajam tiap-tiap pagi pendengaranmu dan lidahmu. Jadilah sebagai murid Yesus. Haleluya. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Amin. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan. Ucapan suci baik saudara yang lupa. Sembah dan puji Tuhan. Mari Tuhan kuduskan akan perjamuan ini menjadi tubuh darah Kristus bersama yang dipegang oleh anak-anakmu yang ikut live streaming maupun yang nanti melihat video berikutnya dalam nama Yesus Kristus. Kudus. Haleluya. Ditinggikan dan
tahtanya sekarang. Haleluya, ya, dengan kekuatan kuasanya dia hadir. Haleluya. Angkat tubuh Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Dukam ina masaya kay aliada walida karana dai hadro de shabai ke benen ka do korona ina na walida akrab ushan naminai. Haleluya. Yes, haleluya. Oh, Gusti Raja. Haleluya, haleluya. Engkau mau campur tangan dalam setiap masalah kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan semua pelayanmu,
Berkati keluarga di sini yang telah menyiapkan tempat ibadah. Berkati keluarga yang menjadikan pastori Tuhan. Tuhan tolong untuk ibu hamba Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan yang jadi yang terbaik adalah dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan Yesus, Engkau tolong pemerintah kami dari Kecamatan Pagarin, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa dan Indonesia, Pak Presiden, Wakil Presiden kami, semua yang ada di seluruh pelosok daerah Tuhan, juga kepala-kepala daerah, Tuhan tolong semua supaya bisa bekerja sama dengan baik dan vaksinasi sukses. Haleluya. Tim garda depan kami juga Tuhan lindungi, dan dengan ini kami patahkan segala penyebaran COVID, kami hentikan dalam nama Yesus dengan variannya, serta kami patahkan semua kuasa maut dalam nama Yesus. Yang ada adalah kesembuhan di mana-mana, yang mengalami COVID sembuh dalam nama Yesus. Tuhan bekerja ke setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian pula Tuhan Yesus, Kau juga Tuhan tolong KPK TNI Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum Densus 88. Tuhan tolong supaya bisa dapat hikmat dan membongkar kasus-kasus besar terorisme, koruptor, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, serta juga yang lainnya Tuhan, supaya dihukum seadil-adilnya. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak, supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati semua yang hadir, berkati yang ikut live streaming. Apa yang Tuhan firmankan terbukti dan real menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan campur tangan dalam masalah kami, karena kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau selesai kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan aktivitas kami, Tuhan sampaikan dengan selamat yang ikut onsite di sini, sedangkan yang di rumah-rumah terus pemeliharaan atas mereka semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.